Oke, kita masuk di episode 9. Ini gue tag lumayan malam, kayak gitu. Jadi setelah rutinitas kayak gitu, habis itu gue tag ini di episode 9. Makin hari, em, ketika gue tag podcast itu jadi makin seru dan makin menarik karena topik kali ya bisa kita sebut gitu. Ngomongin topik tuh kayak jadi satu hal yang agak formal banget karena ini kalau di lanskap anjay, lanskap pendidikan dari dulu sampai sekarang gitu, pas lu SD, terus pas lu SMP atau SMA, biasanya tuh kan ada satu tugas akhir bikin semacam makalah dan sebagainya kayak gitu. Gue di zaman SMA ada tuh karya tulis kayak gitu. Habis itu disuruh cari topik kayak gitu. Nah, istilah cari topik yang biasa disampaikan sama pendidik kita itu kayak jadi uh, hal yang apa ya bisa dibilang menakutkan sih enggak, tapi seolah-olah jadi hal yang sulit untuk dicari. Nah itu kata yang pas gitu. Padahal kalau misalkan uh, ini bukan soal pendidik lagi tapi by system gitu ya. By system kita punya grand design yang bisa bukan reducing tapi apa ya, simplify beberapa hal yang kelihatannya itu menakutkan itu jadi seru kayak gitu, kayak cari topik gitu pas lu zaman SMA gitu bikin karya tulis, ya udah nyebutnya cari sesuatu yang menarik dong untuk karya tulis kamu yang kamu rasa kamu suka dan ini menarik ya kayak gitu tuh pasti orang ketika bikin topik atau cari topik di makalahnya jadi seru dan nggak susah kayak gitu. Nah ya oke lah, sedikit ocehan di awal kayak gitu. Bisa dibilang gue orang yang cukup lama ada di apa ya dunia pendidikan kayak gitu loh. eh Jelas sekolah formal, habis itu lanjut kuliah. Nah, balik lagi soal kuliah ini jadi satu hal yang privilege juga di Indonesia kayak gitu. Nggak semua level keluarga ataupun level background seseorang itu bisa ambil pendidikan tinggi di sini higher education kayak gitu. Tapi eh kelompok kecil tertentu aja yang bisa akhirnya menikmati atau mengenyam pendidikan tinggi kayak gitu. Compare with developed country gitu, negara-negara yang maju, yang mana mereka eh, akses dan ya akses terhadap pendidikannya itu totally free kayak gitu. Ya seenggaknya itu yang gue lihat di beberapa YouTube YouTube eh, orang-orang Indonesia yang kuliah di luar kayak gitu. Misalkan dibilang di Jerman, oh gue kuliah di Jermannya gratis kayak gitu, tapi biaya kuliahnya yang ya biaya kuliah lagi living costnya yang lumayan kayak gitu. Nah Indonesia nggak kayak gitu, kuliah bayar cuy, dan UKT-nya makin tahun makin oke, we know about the inflation kayak gitu, tapi the compare with the inflation with the apa ya, the increasing of the cost of the tuition fees itu kayaknya nggak apa, nggak nggak selaras kayak gitu lah, jadi makin naik. Gue inget dulu zaman gue kuliah itu biayanya gue di perguruan tinggi Islam gitu. Era gue belum nerapin UKT untuk perguruan tinggi Islam, tapi sesudahnya setelah angkatan gue itu nerapin. Itu biayanya gue tuh era itu di tahun 2014 tuh sekitar 2,5 jutaan kayak gitu. Itu bertahan sampai semester 8, terus kalau semester 8 ke atasnya itu dipotong jadi 50% ya kayak gitu. Nah, gue kebetulan sampai semester 14 kayak gitu, jadi 1 sampai 8 2,5. Habis itu 9 sampai 14 itu gue 1,25 kayak gitu lah. Nah, oke mungkin untuk kelas yang privilege ya lah itu murah kayak gitu. Tapi untuk beberapa kelompok kelas yang struggling dan beberapa kelompok kelas yang bahkan
Difficult to reach it, ya. Between it the dreams, or yeah, something that to have something that you have to struggling so much gitu, anjay. Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Itu pendidikan di Indonesia, pengalaman gue soal pendidikan. Habis itu gue zaman kuliah juga sempat ngajar-ngajar dari semester 4 kalau nggak salah deh, sampai semester 8 pas gue skripsi gitu lah. Itu gue ngajar-ngajar tuh di bimbel gitu. Nah, after dari bimbel gue dapet beberapa opportunity di edutech, terus di Gensi dan sebagainya, dan learning and edu part itu jadi satu yang nempel banget di gue kayak gitu. Nah, learning sama edu part di Indonesia itu kayak jadi sesuatu yang formal loh. Kalau misalkan lo lihat-lihat, sesuatu yang formal tuh bukan dalam sektor keseriusannya. Kalau di handle secara serius ya memang harus formal dan sebagainya gitu. Tapi secara pendekatan ini jadi hal yang kayak ada antara batasan antara keseruan dengan pendidikan kayak gitu. Ini nggak bisa nyambung kayak gitu loh, atau entertainment dengan pendidikan kayak gitu. Belakangan tuh gua nonton YouTube-nya dari South by Southwest kayak gitu. Jadi oke, okay, South by Southwest atau SXSW, kalau di Indonesia gitu banyak orang yang enggak atau top of mind ya ketika dengar istilah itu adalah ya ini festival musik kayak gitu. Banyak musisi Indonesia yang udah tampil di festival musik itu kayak gitu. Gue lupa tuh, kayak efek rumah kaca, terus bukan Enola apa tuh, gue lupa deh namanya. Terus terakhir Girl Gang dan sebagainya. Terus kemarin terakhir sempat diundang itu, oh ada Ali juga, terus ada siapa, gue lupa lagi deh. Reality Club, anjir ya, sama Reality Club kayak gitu tuh diundang. Nah, itu South by Southwest di Indonesia itu top of mind bagi banyak orang, anggap ini adalah festival musik kayak gitu. Tapi setelah setelah misalkan dicek lebih dalam kayak gitu, mereka adalah basicnya adalah nge-package beberapa panel discussion, habis itu di blend sama entertainment kayak gitu. Panel discussion itu ngomongin apa aja? Edukasi, teknologi, entertainment, bisnis ngomongin kayak gue lupa deh, kayak nggak terlalu banget. Tapi tiga pondasi ini nih yang diomongin aslinya secara total, true panel discussion banyak banget di South by Southwest. Tadi pendidikan, abis itu entertainment, sama teknologi kayak gitu. Jadi kalau lu cek di YouTube-nya South by Southwest, di situ banyak banget panel discuss. Misalkan soal teknologi. Jadi forecasting 2025 atau 2026 tren ya, apa yang bakalan terjadi di dunia teknologi yang ada di dunia kayak gitu. Diomongin di situ kayak gitu. Terus misalkan di part edukasinya kayak gitu. Di situ diomongin juga gimana di South by Southwest Edu YouTube-nya, lu bisa cek di situ ya, ini semacam kayak TED Talks gitu-gitu dan sebagainya lah. Nah tapi ini lebih concern di part edukasinya kayak gitu. Dia ngomongin banyak hal, mulai dari blending between education and technology, kemudian konservatif edukasi, terus bagaimana role sama agensi yang ada di area edukasi itu. Nah itu diomongin semuanya di situ kayak gitu loh. Ada salah satu panel yang gue lihat, ini ngomongin bagaimana simple aslinya yang diomongin gimana cara ngedevelop abis itu increase motivation to learning kayak gitu. Di situ diomongin. Gue lupa nama profesornya, bentar deh sambil gue lihat. Anjir, South by Southwest Edu. Ah pokoknya itu deh. Di sini dia ngomong gimana caranya lu biar motivasi belajar lu tentang apapun atau tentang sesuatu yang lu geluti dan lu sukai itu terus terjaga atau bahkan upscale naik kayak gitu. Ini mungkin kayaknya banyak juga disampaikan di apa channel atau YouTube itu yang motivator, tapi ini enggak motivator aslinya. Set the goals
as minimize kayak gitu. As minimize itu dalam arti lu set tujuannya ataupun achievementnya jangan langsung yang ngegap tinggi banget kayak gitu. Misalkan lu lagi belajar soal Excel ataupun Google Sheet kayak gitu, belajar soal data, oke, pelajarannya formula-formula simpelnya dulu dari yang awal. Nah itu juga yang lagi gue pelajarin sekarang kayak gitu. Jangan langsung target, oh gue pengen SQL, gue pengen dan sebagainya, gue pengen nge-blend antara data ini, SQL ini dan sebagainya itu. Tapi set dengan hal-hal yang simple dulu kayak gitu. Nah terus ya banyak hal yang ada di YouTube-nya South by Southwest Edu itu. Nah itu di situ yang gue lihat adalah gimana pada akhirnya pendidikan itu di package dengan cara yang semenarik mungkin kayak gitu. Semenarik mungkin tuh kayak gimana orang bisa membicarakannya, orang bisa ngebahasnya dengan hal yang menarik dan hal yang renyah kayak gitu. Enggak dengan oke, tiba-tiba ada guru baju korpri masuk habis itu ngomongin pendidikan ABCD, ini adalah ini adalah ini. Oke, sekali lagi semuanya nggak apa-apa kayak gitu, tapi maksudnya cara approach-nya ini yang total salah banget kalau menurut gue dari pemerintah. Gimana approach pendidikan ke level grassroots kayak gitu. Mereka approachnya ya udah dengan cara mereka, dengan cara-cara lama. Ini makin lama makin kesel juga nih generasi boomer ini nih. Isunya tuh di mereka cuy kayak gitu. Mereka coba apa ya? Coba apply ataupun nerapin cara-cara didik yang mereka terima dengan generasi yang ada yang baru sekarang gitu. Pendidikan A harus A terus B harus, jadi A plus B itu adalah AB gitu, nggak bisa C D dan sebagainya kayak gitu. Padahal sekarang matriksnya jadi lebih banyak kayak gitu, A dan B bisa aja hasilnya jadi apa kayak gitu kan. Nah ini nih generasi boomer ini nih ngebikin cara, terutama di Indonesia juga ya gitu, ngebikin cara didik itu jadi nggak menarik dan nggak seru kayak gitu loh. Nah jadi nggak menarik dan nggak seru kayak gitu. Terus kalau misalkan lu perhatiin lagi kayak gitu, scene edukasi di Indonesia itu belakangan aslinya di era 2020-an, pokoknya pre-pandemic 2019 ke post-pandemic lumayan apa ya, lumayan ada disrupsi itu di situ, disrupsi dan good innovation gitulah. Banyak edutech muncul, habis itu ya terutama banyak edutech muncul yang ada di Indonesia ini akhirnya ngebawa warna baru gimana learning approach yang ada di Indonesia kayak gitu. Video learning, habis itu pendekatannya lebih sederhana, pendekatannya lebih daily life dan sebagainya kayak gitu. Tapi logika bisnis yang terus berjalan, habis itu the risk of economical industry ngebuat edutech yang ada di Indonesia pun akhirnya nggak bisa stick to the apa ya, stick to the roots gitu ataupun stick to the their idea gitu untuk menyampaikan pendidikan dengan cara yang lebih dengan cara yang lebih menarik kayak gitu. Mereka akhirnya masuk ke area bimbel-bimbel juga pada akhirnya kayak gitu, bimbel offline kayak gitulah ya, narikin siswa sebanyak mungkin. Jadi goalsnya bukan yang ngebuat logika pendidikan tuh jadi enak dan lebih lebih seru untuk dijalani kayak gitu ya, pokoknya itulah. Itu di South by Southwest tuh di edunya lu bisa tonton banyak banget itu hal-hal yang seru. Ngomongin pendidikan terus di South by Southwest Tech tadi yang gue bilang, ini ngomongin forecasting tech yang bakal ada ke depannya kayak gitu. Gue lupa namanya, Amy Webb atau siapa kayak gitu, salah satu tokohnya. Kalau lu ngomongin tech itu, tekno oligark kan udah clear siapa kan, Zuckerberg, Bezos, abis itu Elon Musk kayak gitu tuh kan. Tekno oligark ada di mereka kayak gitu kan. Mereka memanfaatkan teknologi akhirnya jadi otokrasi teknologi itu sendiri. Mereka coba buat um, bukan monetisasi, buat memonopoli asumsi banyak orang kayak gitu dengan tools mereka kayak gitu. Ya pada akhirnya kan lu lihat sendiri gitu kan bagaimana tech bro ini terkooptasi atau bahkan mengkooptasikan dirinya dengan power ya gitu, dengan kekuasaan dan politik kayak gitu. Lu lihat aja gimana Zuckerberg, Bezos, kemudian si Elon Musk itu join ke gerbongnya si Trump kayak gitu. Nah ini diomongin juga nih di South by Southwest Tech tuh, gue lihat tuh banyak banget uh,
new generation of tech bro kayak gitu lah bisa dibilang, yang muncul dan coba matahin dominasi Meta DLL itu kayak gitu. Itu gue banyak dapat juga tuh di South by Southwest yang tech kayak gitu. Nah, pokoknya lu lihat di situ deh, itu lumayan lumayan seru. Jadi kalau ngomongin South by Southwest tuh aslinya nggak cuma musik aja, tapi beberapa hal yang lain kayak gitu. Terus entertain, oh The Last of Us, gue lumayan nonton nih The Last of Us seriesnya kayak gitu. Kalau gamenya kan gue nggak main The Last of Us itu, gue tapi nonton seriesnya si Bella Ramsey sama gue lupa Pascal Ispang tuh si Pedro Pascal kayak gitu. Gila seriesnya seru banget. Dan itu dibicarain secara apa ya, seru juga gitu, holistik lah, ini bahasa lagi seminar holistik lah di South by Southwest itu. Jadi banyak hal aslinya yang ada gitu, itu kelihatan di permukaannya aja lah, cuma ngecover satu satu topik, tapi aslinya ketika dikulik lagi dia banyak topik kayak gitu kayak South by Southwest itu. Nah, ada satu hal yang menarik aslinya di situ bagi gue ya, di South by Southwest Edu ini salah satu section yang mereka tuh punya channel, mereka tuh punya ya open submisi panel gitu, di mana orang-orang ataupun kolektif yang ada di seluruh dunia itu bisa submit project edukasi mereka ke sana, dan rewardsnya apa kalau nggak salah tuh mereka bisa join di panel diskusinya itu, atau mereka bisa presentasi terkait apa movement kolektif pendidikan mereka kayak gitu. Nah, di sini yang gue lihat adalah banyak banget yang submit itu adalah orang-orang yang umurannya di atas 30-an gitu, bapak-bapak, abis itu ya, paruh bayi, pokoknya up 40s kayak gitu lah. Ini yang jadi seru juga sih buat diomongin, karena apa? Kalau misalkan kita tarik ke konteks Indonesia, isu itu beneran kompleks kayak gitu. Ya, sesimpel ketika lu ngomongin soal batasan usia pekerjaan di Indonesia kayak gitu. For the fresh grade ada challenge-nya sendiri, abis itu for the experience talent ada isunya sendiri kayak gitu. Indonesia masih sering aging, bukan aging ya, ya aging label gitulah terhadap konteks pekerjaan, ataupun justru apa ya, H label ini bener-bener kuat banget kayak gitu. Padahal kalau misalkan lu lihat di belahan dunia manapun kayak gitu kan, H level atau isu itu bisa dibilang apa ya, nggak terlalu dihiraukan kayak gitu. Lu bisa produktif di usia berapapun itu, lu bisa produktif di usia senja ataupun bahkan muda, dan itu banyak juga, dan lu bisa produktif, bisa melakukan apapun di usia berapapun kayak gitu. Banyak banget ya, kayak gini lah, sesimpel yang gue baca dan gue perhatiin, banyak penulis entah itu di Eropa ataupun di luar sana kayak gitu yang matang itu di usia up 30-nya kayak gitu. Bahkan kalau nggak salah di Indonesia, kalau abis itu tarik lagi Indonesia, Andrea Hirata kalau nggak salah umur 28 29-an atau 30 kayak gitu, tulisannya akhirnya bisa bisa jadi bestseller kayak gitu, yang Laskar Pelangi kayak gitu kalau di Indonesia. Terus ada Nia Sibli, ada siapa lagi ya, ada Dania Sibre di sana. Terus gue lupa lagi yang lagi gue baca, ada Mark Hayden dan sebagainya. Itu ya ambil posisi, bukan ambil posisi ya, mereka matang di usia yang di atas 30 dan itu tetap produktif ke depannya. Jadi ngomongin soal logika produktif aslinya itu nggak make sense ketika di face office ataupun dihadapkannya dengan usia kayak gitu. Jadi ini nggak, bukan hal yang relevan kayak gitu. Jadi kata gue, di berapapun usia lu nanti, termasuk itu gue sendiri, gue bakalan tetap, apapun nanti mediumnya yang baru ataupun lama, itu gue bakal bakal tetap manfaatin sih, podcast atau nulis tetap terus jalan, bikin film dan sebagainya kayak gitu. Bikin film nih yang gue belum mungkin
kedepannya gue bakal punya kesempatan itu. Doain aja guys ya. Gitulah episode 9 kali ini. See you sampai di next episode.